yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Bapak Ibu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat dapat berkumpul, dapat melaksanakan serangkaian amalia ibadah dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman. Semoga seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada uswah kita, suri tauladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita. Kita sampai di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-61. Ini nanti menggambarkan tentang bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Jadi Allah memberitahu kepada kita bagaimana Bani Israel itu dia tidak bersyukur atas nikmat Allah. Dan ini nanti menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Sebagaimana biasanya kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita akan terjemahkan dan kita bacakan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
dari manna dan salwa. Manna itu apa? Sejenis ya gel yang rasanya seperti madu. Sementara salwa itu seperti burung puyuh. Ini makanan surga yang rahmatullah, karena didatangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutnya, kami tidak akan bersabar kepada jenis makanan satu ini saja. Padahal yang mereka makan itu dua ya, manna dan salwa. Tapi mereka menyebutkan satu saja. Fad'u lana rabbaka, maka berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu. Yukhrij lana, supaya mengeluarkan untuk kami, mimma, dari sebagian apa yang tumbitul ardu, ditumbuhkan oleh bumi. Maka mintalah kepada Tuhanmu supaya mengeluarkan untuk kami sebagian apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Apa itu? Min baqariha, yaitu sayur-sayuran. Wa qithaiha, dan timun. Wa fumiha, fumiha ini ada yang menafsirkan dia sebagai biji-bijian, ya, biji gandum. Ada yang mengatakan ini adalah bawang putih. Wa adasiha, dan kacang adas. Sudah paham ya, kita banyak juga kacang adas. Kemudian wa basaliha, dan bawang merah. Jadi mereka ini jamaah Allah sudah diberikan makanan dari surga langsung, jadi mereka bisa langsung makan, kurang puas. Bahkan mereka mengatakan, kami tidak bisa sabar kalau hanya dengan satu jenis makanan saja setiap hari. Maka mintakanlah kepada Tuhanmu wahai Musa untuk kami supaya ditumbuhkan ya tumbuh-tumbuhan dari bumi, ya sayur mayur, ketimun dan seterusnya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu akan mengganti sesuatu yang lebih rendah dengan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang baik kepada sesuatu yang rendah? Karena manna dan salwa itu adalah makanan yang baik, makanan yang didatangkan dari surga. Heran Nabi Musa. Kamu ini sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan makanan yang tidak ada penduduk lain di muka bumi ini yang diberikan keistimewaan seperti kalian. Makanan langsung turun dari langit. Ini enggak semuanya, tidak ada umat ya sebelum kalian ini yang mendapatkan makanan yang istimewa. Tetapi mengapa kalian ingin mengganti makanan yang lebih baik itu dengan makanan yang lebih rendah? Makanan langit diganti dengan makanan bumi. Karena mereka tidak sabar tadi. Kalau cuma seperti itu, kata Nabi Musa, ihbiqu misran, maka turunlah kamu ke kota. Ihbiqu misran, maka turunlah kamu ke kota. Karena mereka tadinya dari Padang ya, kemudian disuruh turun gunung sana. Banyak di sana. Fa inna lakum ma sa'altum, maka sesungguhnya kamu akan mendapati apa yang kamu inginkan. Ya gampang kalau cuma masalah bawang, adas, gampang, tinggal turun aja ke kota. Ya. Cari di pasar, cari di mana saja gampang. Tapi kalau untuk mendapatkan manna dan salwa, ada apa di pasar? Ada. Ya. Wa duribat 'alaihim dhillatu, maka Allah menimpakan kepada mereka itu al-dhillah, kehinaan, wal maskanatu, dan kemiskinan, wa ba'u bi ghadabin min Allah, dan mereka kembali mendapatkan murka dari Allah. Dzalika bi annahum, karena yang demikian itu disebabkan ya kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka itu mengkufuri ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haqq, dan mereka membunuh para nabi-nabi tanpa hak. Dzalika bima asaw wa
Kita bacakan tafsirnya. Wa quru hina anzalna 'alaikum ta'amal hulwa wa ghayra syahya fa badiltum ni'mata ka'adatkum wa asabakum ad-dhayq wal malal. Dan ingatlah ketika kami menurunkan kepada kamu makanan yang manis. Mana itu makanan yang manis. Wa ghayra syahya, dan burung yang lezat, yang enak. Tapi kemudian kamu mengkufuri nikmat Allah, ka'adatkum, seperti kebiasaan kamu. Jadi kebiasaan orang Bani Israil itu memang gitu, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Beberapa pertemuan kita sudah membahasnya sama rahmat Allah, bagaimana mereka sudah diselamatkan dari Fir'aun, ya, baru saja mereka diselamatkan, bahkan mereka mengetahui betul Allah menenggelamkan Fir'aun di depan mata mereka sendiri. Begitu mereka sudah diselamatkan, baru saja diselamatkan, ditinggal Nabi Musa 40 hari untuk menemui Tuhannya, menemui Allah, mereka sudah membuat patung anak sapi untuk disembah. Baru saja mereka tidak bersyukur kepada Allah. Seharusnya kan mereka bersyukur itu. Sekian lamanya mereka itu dalam penindasan Fir'aun, anak laki-laki mereka disembelih oleh Fir'aun, yang perempuan dibebaskan untuk hidup supaya bisa melayani orang-orang Koptik, orang-orang bangsa Kiptia, bangsanya Fir'aun. Ya, setelah itu Allah selamatkan mereka dari pengaruh Fir'aun ini. Mereka melihat bagaimana mukjizat Nabi Musa alaihissalam, hanya sebuah tongkat saja dipukulkan ke samudra, kemudian lautan itu terbelah. Tidak hanya sekedar terbelah, tapi kemudian muncul jalan kering yang kemudian bisa melewati, mereka bisa melewatinya. Dan kemudian mereka juga melihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka saksikan sendiri. Tapi kemudian setelah mereka selamat, ditinggal Nabi Musa 40 hari saja, Nabi Musa kembali, mereka sudah menyembah berhala, menyembah patung anak sapi. Setelah itu mereka bertobat kepada Allah, diterima tobat mereka. Setelah mereka itu diterima tobatnya oleh Nabi Musa alaihissalam, ada 70 orang diajak oleh Nabi Musa, ya, untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mereka melihat bagaimana Nabi Musa langsung bercakap-cakap dengan Allah. Tapi apa kemudian yang mereka minta? Bukannya mereka minta ampunan kepada Allah, justru mereka mengatakan, lan nu'mina, kami tidak akan beriman sampai kami melihat Allah secara nyata. Ngelunjak lagi, ya. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum mereka ini. Mereka dihukum dengan diwafatkan satu persatu, sehingga masing-masing orang tahu bagaimana Allah mewafatkan satu, ya. Akhirnya 70 orang itu wafat semuanya. Setelah itu Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka ini dibangkitkan lagi. Tsumma ba'atnakum min ba'di mautikum. Kemudian Allah membangkitkan kalian satu persatu lagi. Satu bangkit, ya. Kemudian dia melihat temannya yang tadinya mati, sudah kaku, enggak ada nyawanya, bangun lagi. Satu lagi bangun lagi. Ini enggak ada nikmat yang diberikan Allah atas makhluk, atas manusia selain Bani Israil di zamannya Nabi Musa. Tapi lagi-lagi kemudian mereka mengkufuri nikmat itu. Kemudian Allah turunkan manna dan salwa. Mereka juga tidak pandai bersyukur, ya. Mereka kemudian mengatakan bahwa mereka lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kami enggak bisa sabar kalau dengan satu macam makanan kayak gini, ya. Maka kata mufassir ini mengatakan wa asabakum dhaiqu wal malal, maka Allah menimpakan kepada mereka kesempitan dan
kebosanan hidup. Kalau orang yang beriman tidak akan mungkin seperti ini. Karena orang beriman itu hatinya senantiasa mensyukuri setiap pemberian Allah Azza wa Jalla. Bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka akan ditimpakan kesempitan hidupnya. Kesempitan hidupnya bukan berarti harus miskin, gak punya harta. Mungkin dia juga bergelimang harta kekayaan. Rumahnya mungkin juga besar di mana-mana, kendaraannya banyak. Tapi hidupnya terasa sempit karena tidak bersyukur. Bahkan dia juga akan mengalami al-balal, kebosanan. Bosan menghadapi hidup, itu aja aktivitasnya. Pagi berangkat kerja, pulang balik ke rumah, besoknya lagi berangkat lagi kerja, pulang lagi ke rumah, dan seterusnya. Akhirnya dia bosan itu. Kok gini-gini aja? Ya. Nah, makanya banyak kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang justru dilarang oleh agama. Bahkan ada yang kemudian bunuh diri karena bosan hidupnya, mengakhiri hidupnya. Padahal dia termasuk orang-orang yang bergelimang harta. Ini menjadi koreksi bagi kita jemaah rahmatnya Allah. Kalau Allah ini menggambarkan Bani Israel yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat karunia yang besar, tetapi kemudian dia ingin merubah nikmat itu dengan apa yang ada di dalam hatinya, dengan memenuhi keinginan dan syahwatnya, dia merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya jemaah rahmati Allah, pemberian Allah itu lebih baik daripada keinginan kita. Boleh jadi kita itu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita. Maka ini yang menimpa kaum Bani Israel di zamannya Nabi Musa. Mereka merasakan kesempitan hidup dan kebosanan. Padahal makanan itu nikmat, nggak perlu kerja, Pak. Coba dibayangkan tuh, nanti kalau sama Allah dikasih adas, kemudian dikasih sayur, kemudian dikasih bawang misalnya, apa yang mereka lakukan ya? Kan mereka ribut lagi nanti, harus butuh kompor ya kan? Nah, butuh gas mungkin, atau dia harus cari kayu bakar kalau zaman dulu, ribet lagi. Butuh air untuk memasak, wah macam-macam sudah ribet. Ya, itulah kalau manusia itu memperturutkan hawa nafsunya, seolah-olah yang di depan matanya itu lebih indah daripada yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini bahaya juga. Ya. Maka kemudian mereka mengatakan, faqultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin thabit la yataghayyar ma'al ayyam. Wahai Musa, kami gak bisa sabar dengan makanan yang ini saja, yang tidak pernah berganti menunya setiap hari. Menunya setiap hari itu saja. Ya. Kami tidak bisa bersabar dengan yang demikian itu. Fad'u lana rabbaka, maka mintakanlah kepada Tuhanmu Musa. Nah, ini termasuk di antara yang disebutkan para ulama bahwasanya kesombongan mereka itu. Mereka mengatakan, kalau gitu Musa, tolonglah mintakan kepada Tuhanmu. Dia tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Kenapa? Di dalam hatinya sebenarnya masih ada kesenangan atau kepercayaan mereka kepada patung anak sapi itu. Makanya mereka mengatakan, kalau begitu mintakan kepada Tuhanmu Musa. Ya. Ini kalau kita pikirkan kurang ajar benar sih. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama ahli tafsir yang menafsirkan kalimat ini bahwasanya mereka sebenarnya tahu kalau doanya Nabi itu mustajab. Doanya Nabi itu akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham itu. Ya. Dalam hati kecil mereka itu sebenarnya paham bahwa Nabi itu adalah
utusan Allah. Makanya di antara keistimewaan Nabi itu doanya pasti dikabulkan. Mereka paham. Hanya saja kalau mereka diminta untuk mengikuti nabinya, mereka tidak mau. Makanya nanti mereka banyak sekali membunuh para nabi-nabi. Ya. Ada Nabi Yesaya, ada Nabi Zakaria yang dibunuh oleh mereka, dan banyak sekali. Ya. Nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana min nabatil ardi ta'aman minal buqul wal khudar. Maka mintakan kepada Tuhanmu wahai Musa, supaya Tuhanmu itu menumbuhkan ya tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini untuk makanan. Ya, misalnya sayur-sayuran, wal qitha dan timun, wal hubub. Nah, di sini ya penafsir ini menerjemahkan fum itu adalah al-hubub allati tukal, biji-bijian yang bisa dimakan. Ya. Wal adas, kacang adas, wal basol dan bawang merah. Mereka meminta makanan-makanan yang rendah, padahal sudah diberikan ya makanan yang datangnya dari surga. Maka Nabi Musa mengatakan, qala Musa mustankiran alaihim. Ya, Nabi Musa itu menjawab tapi mustankiran alaihim. Ya, sebenarnya mengingkari permintaan mereka itu, gak suka sebenarnya Nabi Musa itu. Karena heran saja ya terhadap kaumnya, ini heran Nabi Musa. Padahal mereka itu sudah diberikan nikmat oleh Allah, diberikan makanan yang kalau mereka itu tidak perlu berusaha. Kira-kira baca dengar itu, kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, ya harta lah misalnya, nggak pakai bekerja, duduk saja di rumah, setiap pagi datang terus. Kira-kira gimana? Tapi sedikit, ya, tapi sedikit. Katakanlah setiap pagi dapat 100.000, tapi nggak kerja, duduk aja di rumah setiap pagi 100.000. Nah, kira-kira gimana? Nah, aduh ya Allah, berikanlah saya 1 juta. Ya. Berikanlah saya pekerjaan ya Allah, supaya saya bisa bekerja, supaya saya punya uang yang banyak. Ya. Nah, itulah manusia. Kan sebenarnya enak saja dia tinggal duduk saja, nggak ngapa-ngapain, tapi rezekinya datang sendiri. Daripada dia melakukan usaha-usaha, belum tentu berhasil juga. Ya, capek pasti, kan? Butuh pengorbanan. Nah, ini yang dialami oleh umatnya Nabi Musa. Maka Nabi Musa itu heran, mustangkiron alaihim. Nabi Musa mengingkari sebenarnya, nggak mau sebenarnya. Karena Nabi Musa tahu ini makanan sudah nikmat langsung didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, supaya mereka makannya itu tidak perlu pakai usaha. Tiba-tiba mereka minta ya makanan-makanan bumi yang Nabi Musa tahu pasti ribet nanti nih. Kalau sudah dimintakan sayur-sayuran, kemudian adas, kemudian biji-bijian tadi, pasti ribet nih, pasti nanti minta lagi nih, minta panci lah, minta kompor lah. Mereka kan gak bawa apa-apa ya orang tahu. Ketika mereka melarikan diri dari Fir'aun itu, mereka memang gak bawa apa-apa. Makanya Allah tahu karena mereka gak bawa apa-apa itu, Allah sediakan makanan yang langsung jadi, instan, tinggal makan saja, gak perlu pakai usaha. Baju juga gitu, langsung disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baju itu mengikuti bentuk tubuhnya semakin besar, bajunya semakin longgar, kan gitu. Jadi nggak perlu ribet, harus baju kekecilan nanti harus beli lagi kain, nggak perlu ribet itu. Itu nggak ada loh makhluk di muka bumi ini yang diberikan nikmat seperti Bani Israil itu. Makanya akan diingatkan oleh Allah, ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israil, ingat dong nikmat-nikmat yang sudah aku berikan kepadamu itu. Wa anni faddaltukum, kamu dulunya pernah aku angkat di atas umat-umat yang lainnya. Ya itu tadi salah satu, Allah mengangkat kaum Bani Israil ini dengan memberikan makanan yang langsung turun dari surga. Pakaian yang mereka pakai itu mengikuti dengan bentuk tubuhnya. Mereka tumbuh mulai dari kecil besar, ya pakai itu aja.
kemudian mereka tidak mensyukuri, merasa kurang. Mustankiran alaihim. Nabi Musa mengingkari sebenarnya, tidak suka dengan permintaan mereka itu. Makanya Nabi Musa mengatakan, atatlubuna hadhil at'imati allati hiya aqalla qadran. Kamu mau minta, ya, atau mengganti makanan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan yang lebih rendah secara levelnya. Kamu itu mau ganti makanan yang lebih rendah levelnya, padahal kamu ini diberikan makanan surga. Karena itu, kalau misalnya dikabarkan kepada orang lain, kamu makan apa? Nasi. Kamu makan apa? Hamburger misalnya. Biasa itu makanan dunia. Kamu makannya apa? Makanan surga, manna dan salwa. Keren apa enggak mereka? Keren itu. Tapi mereka tidak menyadari. Makanya oleh Nabi Musa ditanya, atas tabadiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Adna itu rendah. Apakah kamu ingin mengganti makanan yang sudah baik di sisi Allah itu dengan makanan yang lebih rendah levelnya? Wa tadrukuna hadzal rizqan nafi' alladhi ikhtarahu Allah lakum. Dan kalian meninggalkan rizki yang sangat bermanfaat yang dipilihkan Allah atas kalian. Jadi manna dan salwa itu walaupun dua jenis makanan ini itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi manfaatnya. Ya, dari segi manfaatnya. Bahkan di beberapa kitab tafsir disebutkan bahwasanya manna dan salwa itu tidak menyebabkan perut menjadi sakit, salah satu faedahnya. Yang kedua, tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering buang air besar. Ya. Itu nikmat Pak itu. Yang ketiga, makanan itu sangat bergizi bagi tubuh mereka, sehingga tidak menyebabkan mereka bertumpuk lemaknya, akhirnya kegendutan. Juga tidak kekurangan vitaminnya sampai mereka kurus. Udah. Itu kan luar biasa ini. Ya. Tapi kalau kemudian mereka menggantinya dengan makanan-makanan ini, nanti bagaimana coba? Ya pasti bisa menimbulkan perut sakit, bisa jadi. Ya. Atau mungkin ya pasti akan BAB-nya ya dan seterusnya. Ribet lagi nanti pokoknya. Ini Nabi Musa udah tahu ini. Tapi mereka tidak menyadari hal itu. Maka kata Nabi Musa, kalau hanya seperti itu saja, gampang kata Nabi Musa. Ihbitu min hadhil badiyati ila ayyi madinatin. Ya tinggal kamu turun saja dari padang Tih ini, dari bukit ini, turun kamu ke kota mana saja, ila ayyi madinatin, ke kota mana saja, tajidu mashtahaitum katsiran minal fuqul wal aswaq. Maka kamu akan mendapati apa yang kamu inginkan itu ya di fuqul, di ladang-ladang dan di pasar-pasar. Gampang kalau cuma gitu aja. Enggak perlu berdoa supaya Allah menumbuhkan buah-buahan, enggak perlu berdoa supaya Allah tumbuhkan sayur-sayuran. Allah sudah tumbuhkan sayur-sayuran, tinggal kamu turun dari padang ini, jelajahi kota-kota, selesai sudah. Kamu akan dapatkan semua itu. Tetapi kemudian walama habaqu tabayyana lahum annahum yuqaddimuna ikhtiyarahum. Dan ketika mereka itu betul-betul turun, ya, disuruh Nabi Musa, udah turun saja, ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Udah, kalau begitu kamu turun saja. Apa yang kamu inginkan nanti akan kamu dapatkan. Ya, itu bahasa Al-Qur'annya. Kalau bahasa tafsirnya seperti ini, ihbitu min hadhil badiyati ila ayyi madinatin. Ya, kamu silakan turun saja dari Badiah ini, dari bukit ini, ya, ila madinatin, ya, di kota mana saja. Maka tajidu ma ishtahaitu katsiran minal fuqul wal aswaq. Kamu akan dapat banyak itu yang kamu inginkan itu, ya, di ladang-ladang maupun di pasar-pasar. Kamu akan dapat itu. Nah, ketika diperintahkan untuk turun itu, ternyata mereka betul-betul turun. Dikira setelah diberikan pemahaman seperti itu, mereka tak jadi turun. Masa kamu akan ganti makanan yang baik di sisi Allah dengan makanan yang murahan seperti itu? Masa kamu akan ganti makanan yang langsung dari langit kemudian kamu ganti
Nah, dikira Nabi Musa ketika sudah diberi penjelasan itu berubah pikiran, gak jadi. Tapi nyatanya tetap turun. Nekat ini orang. Tapi ketika mereka ini turun malama hababu tabayyana lahum annahum yuqaddimuna ikhtiyarahum. Ketika mereka itu turun, jelaslah sudah bahwasanya mereka lebih mendahulukan pilihan mereka. Mereka lebih mendahulukan nafsu mereka fi kulli mautinin, di setiap negara. Ala ikhtiyarillah, di atas pilihan Allah. Mereka lebih mementingkan hawa nafsunya daripada pilihan Allah. Padahal pilihan Allah itu pasti yang lebih baik. Ya. Tapi sifat itu memang sifat manusia yang merahmati Allah. Sifat dasar manusia itu ya seperti itu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ada mereka tahu kan? Dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka tahu bahwa akhirat itu lebih kekal. Tetapi apa kata Allah? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi dunia itu lebih berkesan bagi manusia. Nah, itu sifat dasar manusia, itu disebutkan oleh Allah itu. Padahal manusia itu tahu kalau akhirat, surga itu lebih baik daripada dunia. Bahkan sangat jauh sekali perbandingannya. Bahkan mereka juga tahu bahwa kenikmatan di surga itu lebih kekal, siksaan di neraka itu lebih kekal. Adapun di dunia itu semuanya ada batasnya. Nikmat ada batasnya, sedih ada batasnya. Tetapi kenapa bal tu'thirunal hayatad dunya? Tetapi kenapa manusia itu lebih condong, lebih membekas di hatinya itu kepada dunia? Ya sama dengan mereka itu. Mereka itu sudah diberikan nikmat sebagian daripada nikmat surga, yaitu makanan yang tidak perlu mereka masak. Tapi kemudian mereka masih tergiur dengan kehidupan dunia. Makanya Pak Jamal Allah, manusia itu kalau tidak disetir oleh iman, maka manusia itu hanya akan dikuasai oleh nafsunya. Kata Rasulullah, kalau manusia itu diberikan satu bukit emas, pasti dia minta 2 bukit emas. Kalau diberikan 2 bukit emas, pasti minta 3 bukit emas. Itulah manusia namanya. Ya, tidak pandai bersyukur. Makanya kalau bisa bersyukur itu kalau dia disetir dengan imannya. Maka iman itu penting ya rahmat Allah. Nah, di antara cara-cara untuk menghidupkan keimanan seseorang itu satu, ya dia harus rajin hadir di majelis ilmu. Itu untuk meningkatkan keimanan. Yang kedua, untuk meningkatkan keimanan adalah mengerjakan amal-amal soleh, sholat, puasa dan seterusnya. Itu meningkatkan keimanan. Yang ketiga, hendaknya dia berkumpul dengan orang-orang yang beriman juga. Nanti imannya itu akan naik. Nah, kalau kita kumpul dengan orang-orang yang mohon maaf ya, pekerjaannya itu seperti pekerjaan ahli neraka, turun iman kita itu nanti. Ya, maka akan mengikuti mereka. Nah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jelaslah mereka ini bahwasanya ketika mereka turun, mereka lebih mementingkan pilihan mereka daripada pilihan Allah. Wa yuthiruna syahwatahum ala makhtarahu lahum, dan mereka lebih memilih syahwat-syahwat mereka daripada pilihan Allah yang sudah dipilihkan untuk mereka. Mereka lebih mementingkan syahwat mereka. Lidzalika lazimathum sifatud dzulli wa faqrun nufus. Maka yang demikian itu yang layak mereka itu mendapatkan kehinaan dan kefakiran jiwa. Jadi ketika mereka lebih mendahulukan hawa nafsunya dibanding pilihan Allah, maka mereka dihukum oleh Allah menjadi hina, dan mereka ini kemudian fakir secara jiwanya. Kalau fakir itu dalam urusan harta benda itu tidak terlalu bermasalah jemaah Allah. Tapi kalau fakir jiwanya, walaupun dia kaya tetap merasa fakir.
fakir. Makanya kurang terus. Gaji udah 200 juta, 500 juta mungkin masih dia korupsi kan? Itu kenapa? Karena fakir jiwanya. Bukan karena fakir bendanya. Ya. Tapi fakir jiwanya. Jadi banyak kita dapatkan ya orang-orang yang fakir jiwanya. Kenapa? Karena mereka lebih mendahulukan syahwatnya. Mereka lebih mendahulukan keinginan-keinginannya di atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah mereka ini tidak sabar, tidak bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah dengan jalan yang terbaik. Mereka akhirnya diberikan kehinaan. Hina sebenarnya. Walaupun kelihatan orang itu hormat karena kekayaannya, ya, atau mungkin karena jabatannya, hormat mereka itu. Tapi sebenarnya orang-orang yang demikian itu yang mendahulukan syahwatnya hina sebenarnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kemudian mereka ini diserang oleh penyakit ya faqrun nufus, yaitu fakir secara jiwanya. Itu enggak tenang. Dia tidak akan pernah merasa puas itu. Sudah punya segalanya di rumah, masih saja dia akan melihat rumput tetangga. Karena rumput tetangga katanya lebih hijau. Ya. Nah, itu dia selalu membanding-bandingkan. Ya, kalau untuk harta seperti itu, jangan untuk urusan istri, Pak. Urusan tetangga lebih hijau itu bahaya kalau ini ya. Nah, ini sifat manusia itu ya seperti yang Allah gambarkan di dalam terkait dengan Bani Israil. Konteks ini jamaah rahmati Allah adalah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengingatkan kembali kepada Yahudi di zaman beliau. Ya, sekali lagi ini untuk Yahudi di zaman beliau. Kenapa kok disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini kepada bangsa Yahudi? Karena ternyata orang Yahudi itu ya tidak jauh beda dengan nenek moyangnya. Makanya disuruh oleh Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad disuruh untuk mengingatkan kembali. Kamu itu bodoh ya nenek moyangmu dulu itu. Sudah dikasih Allah seperti ini, masih minta yang seperti ini dan seterusnya. Bahkan kamu dahulunya sangat menginginkan adanya Nabi akhir zaman. Begitu sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi akhir zaman dan ada di tengah-tengahmu, masih saja kamu itu tidak mau mengakuinya, tidak mau beriman, mengingkarinya. Bahkan mereka juga berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad. Ya sudah, kalian itu memang dari dulu seperti itu. Makanya kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup ayatnya, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu karena mereka itu adalah orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah. Makanya jamaah Allah, kehinaan mereka dan kefakiran hati mereka itu sampai hari ini dihukum oleh Allah. Mohon maaf Pak, kalau kita mau lihat sejarah, Israel itu sebenarnya negaranya di mana? Orang-orang Yahudi itu di mana negaranya? Nggak ada. Hari ini mereka punya negara? Enggak juga. Mau mereka itu menjajah Palestina. Sebenarnya itu kan negaranya Palestina. Iya. Sampai hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala itu dihinakan oleh Allah sampai hari ini, sampai komunitas mereka besar tapi nggak punya negara, selalu berpindah-pindah sejak zaman dulu itu. Diusir sana di Eropa diusir, ya. Kemudian terus diusir. Dan mereka juga memiliki faktor nufus. Mereka itu fakir kepada jiwanya, ya. Mereka ciptakan sistem riba, mereka buat ya yang dulunya adalah harta itu betul-betul berharga, hari ini harta itu tidak terlalu berharga. Ya. Kalau dulu Pak, kalau kita punya uang itu kan bentuknya cuma dua saja. Kalau enggak emas, ya perak ya kan. Nah, kalau kita kenal dengan dinar dan dirham, itu berharga atau tidak ya? Itu berharga Pak. Walaupun emas kita, misalnya dirham kita atau dinar kita itu jatuh, pecah misalnya, sobek misalnya, cuil, masih bisa ditukar enggak itu? Masih kok emas murni ya. Bisa itu ditukar. Tapi kalau hari ini kita punya uang 100 rupiah, 100 ribu, sobek, tinggal separuh misalnya, masih berharga kayak ini? Ya? Terus dilem ambil umpo misalnya ya,
berharga lagi nah ini. Sihirnya di mana? Luar biasa ini. Berarti ini yang berharga yang mana? Loh iya, ini yang berharga uangnya atau kuponnya tadi itu? Kuponnya ya. Luar biasa. Kita beli ke toko ya, harganya 50.000, kita punya uang 100.000, tokonya nggak punya kembalian. Apakah kita berani pun nyobek uang kita? Ya sudah, ini separuhnya saja nih 50.000. Sudah nggak berharga ini. Padahal kalau uang kita itu memang dulu ya emas misalnya, nggak punya kembalian, gampang kita cari geredan, ini botol, udah cukup ini ya. Katakanlah satu dinar itu 4,25 gram. Satu dinarnya itu 4,25 gram. Ya, dengan lumayan itu kalau punya satu dinar itu berarti punya emas 24 karat 4,25 gram, berapa juta itu? Ya kalau katakanlah kalau hari ini harganya hampir 1 juta, ya 4 jutaan lah misalnya. Luar biasa itu. Dipotong separuh masih dapat 2 juta, tapi kalau uang 100 dipotong separuh terus dilem sama upo, jadi laku lagi. Makanya saya bertanya-tanya itu yang berharga uponya atau duitnya. Nah ini mereka itu ya saking luar biasanya. Bahkan ketika negara itu ingin mencetak uang itu kan mereka harus menyetorkan emasnya dulu ke Bank Dunia dan seterusnya. Ya mereka ingin menguasai itu karena apa? Fakir nafasnya mereka. Ya. Wansarafu wa raja'u bi ghadabin min Allah. Ya mereka kemudian kembali dengan mendapatkan murka dari Allah. Li'radihim an dinillah, karena mereka ini berpaling dari agama Allah. Ya mereka kalau orang itu berpaling dari agama Allah itu mendapatkan murka Allah. Kelihatannya saja di dunia itu mereka itu bahagia ya, tapi sebenarnya itu mendapatkan murka dari Allah. Wali'annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yakfuruna nabiyyina dzulman wa 'udwanan. Karena mereka itu mengkufuri ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi dengan zalim dan penuh permusuhan. Dzalika bisababin isyanihim wa tajawuzihim hududa rabbihim. Ya, karena mereka itu disebabkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan ya, dan mereka melampaui batas terhadap hukum-hukum Allah. Jadi kalau orang itu sudah meninggalkan agama, mengunggulkan syahwatnya, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibalas oleh Allah dengan murkanya dan mereka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sifat-sifat demikian itu tidak menimpa kepada diri kita jemaah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur, dijaga keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam keimanan hingga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.